Siapa nih yang lagi cari Android TV Stick tapi pas nyari di online malah kebingungan? Gimana nggak bingung? Kalau kalian cek di online, produk Android TV Stick ada ratusan merek, ditambah varian-variannya. Namanya juga mirip-mirip dan bikin bingung apa bedanya. Ada yang Hi96, X96, Hi96 Max, X86 Plus, H96, dan lain sebagainya. Bukannya tambah yakin, malah tambah bingung. Biar nggak bingung, Tamtam Boys bakal kasih rekomendasi Android TV Stick yang masih layak dipakai sampai 5 tahun ke depan. Kita sudah siapin 4 Android TV Stick terbaik, dengan range harga di bawah 400.000. Kalian yang budgetnya di atas 400.000, boleh-boleh aja nonton video ini sampai selesai. Siapa tahu ada TV Stick yang cocok. Jadinya nggak perlu keluarin banyak ongkos. Nah, kalian yang budgetnya mentok 400.000, siapin posisi duduk yang nyaman dan ini dia review lengkapnya. Pertama ada Android TV Stick Access Go Prima atau nama lainnya Hi96. TV Stick ini dirilis dengan varian RAM 2GB dan ROM 16GB. Layaknya TV Stick pada umumnya, punya desain slim dan minimalis. Uniknya, TV Stick ini menggunakan material plastik transparan sebagai cover luar. Kita bisa lihat detail mesin yang ada di dalamnya. Walaupun plastik, tapi bahannya cukup keras sehingga terkesan solid. Dalam paket pembelian ada 1 unit TV Stick, remote, kabel infrared, adaptor power, kabel micro USB power, dan HDMI extension. Access Go Prima ini dibanderol di harga 200 ribuan. Dengan harga segitu, kita sudah dapat spek yang cukup standar di kelas TV Stick. Waktu cek di menu sistem, untuk versi Android tertulis 11.1, tapi saat diklik yang muncul Android 10. Kita cek ulang pakai aplikasi AIDA 64. Ternyata untuk Android betul versi Android 10. Lalu untuk mesinnya menggunakan chipset Allwinner H313. Lalu grafisnya GPU Mali G31 dengan versi OpenGL ES 3.2. Termasuk chipset kelas menengah yang dirilis tahun 2020. Untuk RAM yang terbaca 2GB, sedangkan untuk penyimpanan internal malah 4GB. Sebenarnya internal yang real adalah 8GB, tapi separuhnya sudah terpakai sistem. Untuk spek seperti ini, performa Access Go Prima cukup lumayan buat digas nonton streaming, browsing, atau main game ringan. Ditambah RAM 2GB masih aman buat buka banyak aplikasi atau multitasking. Sayangnya, TV Stick ini belum mengantongi lisensi Google atau Netflix. Tapi perangkat sudah unlock dan root. Jadi masih bisa install berbagai aplikasi tanpa kendala. Tampilan antarmuka seperti ini. Ini persis sama dengan antarmuka Android Box MX Key Pro. Tampilannya sangat sederhana, jadi cukup memudahkan dalam penggunaannya. Sudah tersedia Play Store, namun bukan Play Store resmi layaknya Android TV atau Google TV. Bisa dilihat dari tampilan Play Store-nya. Tampilannya lebih mirip Android TV. Tapi untuk fungsi berjalan normal, bisa login akun dan install aplikasi dari Play Store. TV Stick ini sudah mengantongi izin Wi-Fi DRM dengan level security L3. Artinya bisa dibuat streaming aplikasi seperti Netflix, video, dan semacamnya. Namun karena L3, jadi untuk streaming maksimal resolusi di 480p, tidak bisa lebih. Kita tes Netflix berjalan normal tanpa kendala. Begitu juga aplikasi Disney Plus berjalan normal. Buat YouTube juga lancar. Waktu play video 4K, kita cek di menu resolusi, ternyata maksimal di 1440p atau 2K. Jadi belum sampai 4K. Selain streaming, buat scroll TikTok juga aman tanpa kendala. Dibuat game juga masih aman, terutama game Android ringan. Kalau untuk game yang berat, sepertinya kurang rekomen.
Untuk konektivitas mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz, belum mendukung Bluetooth, dan remote masih menggunakan infrared. Tersedia satu port USB dan satu slot microSD. Ini termasuk lumayan untuk TV stick di harga 200 ribuan. Dibanding TV stick seperti Xiaomi, Realme, atau TV stick mahal lainnya. Justru tidak ada port USB atau microSD. Port USB berfungsi dengan baik. Dengan tambahan USB hub bisa sambung berbagai perangkat USB bersamaan. Flash disk atau hard disk bisa terbaca di perangkat ini. Bisa untuk buka file sampai play video. Slot microSD juga berfungsi dengan baik. Bisa membaca microSD dengan kapasitas sampai 64 GB. Lumayan buat nambah penyimpanan internal yang cuma 4 GB. Walaupun perangkat tidak memiliki lisensi Google, tapi mesinnya masih mendukung untuk mirroring. Dengan bantuan aplikasi mirroring bawaan dari perangkat, kita bisa tampilkan layar smartphone ke layar TV. Proses mirroring berjalan lancar, walaupun kadang ada delay, tapi masih tetap nyaman. Kedua ada Android TV Stick TV98. Dibanderol dengan harga 299.000. Bodinya terbuat dari plastik dengan build quality sangat solid. Kalau dipegang, TV stick ini bobotnya terasa paling berat dibanding yang lainnya. Padahal secara ukuran sama saja dengan TV stick lainnya. Sepertinya cover luar ini sangat solid, jadi bobotnya lebih berat dari yang lain. Dalam paket pembelian dapat satu unit TV stick, remote, kabel infrared, kabel micro USB power, dan HDMI extension. Belum termasuk adaptor power. Bisa pakai adaptor dari charger HP. Rekomen yang tegangannya 5 volt 1 ampere. TV 98 ini dibanderol di harga 300 ribuan. Dengan harga segitu, kita udah dapat spek yang cukup standar di kelas TV stick. Kalau di menu sistem, untuk versi Android tertulis 12.1. Tapi saat diklik tidak muncul info lebih lanjut. Waktu cek ulang pakai aplikasi AIDA 64, ternyata untuk Android betul versi Android 12 dengan versi API level 32. Lumayan kaget sih, dengan harga 300 ribuan sudah Android 12. Mesinnya menggunakan chipset Allwinner H313. Lalu grafisnya GPU Mali G31 dengan versi OpenGL ES 3.2. Termasuk chipset kelas menengah yang dirilis tahun 2020. Untuk RAM yang terbaca 16 GB, sedangkan untuk penyimpanan internal 256 GB. Angka yang fantastis untuk TV stick seharga 300 ribuan. Sudah pasti ini bukan angka real. Sebab lihat penyimpanan internal yang tersedia cuma 3 GB. Bisa jadi angka real untuk penyimpanan internal 8 GB. Lalu untuk proses buka aplikasi dan multitasking lumayan lancar. Jadi untuk RAM yang real berkisar di 2 GB. Untuk spek seperti ini, performa TV 98 stick cukup lumayan buat digas nonton streaming, browsing, atau main game ringan. Cuma TV stick ini belum mengantongi lisensi Google atau Netflix. Tapi perangkat sudah unlock dan root. Jadi masih bisa install berbagai aplikasi tanpa kendala. Tampilan antarmuka seperti ini. Ini persis sama dengan antarmuka TV stick Access Go Prima, yang juga sama persis dengan Android Box MX Key Pro. Tampilannya sangat sederhana, jadi cukup memudahkan dalam penggunaannya. Sudah tersedia Play Store dan tampilannya sama persis dengan Play Store Android TV. Beda jauh dengan tampilan Play Store Access Go Prima. Ini jadi nilai tambah, sebab dengan tampilan seperti ini terkesan premium. Padahal untuk harga cuma 300 ribuan. Fungsi Play Store berjalan normal, bisa login akun dan install aplikasi dari Play Store. TV stick ini sudah mengantongi izin Wideband DRM dengan level security L3. Artinya bisa dibuat streaming aplikasi seperti Netflix, video, dan semacamnya. Namun karena L3, jadi untuk streaming maksimal resolusi di 480p.
tidak bisa lebih. Kita tes Netflix berjalan normal tanpa kendala. Begitu juga aplikasi Disney Plus berjalan normal. Mau nonton TV lokal bisa pakai aplikasi video atau sejenisnya, seperti RCTI Plus, Vision Plus, dan aplikasi lainnya. Buat YouTube juga lancar. Waktu play video 4K, kita cek di menu resolusi, support sampai resolusi 4K 2160p. Selain streaming, buat scroll TikTok juga aman tanpa kendala. Buat gaming masih oke, terutama game Android ringan. Kalau untuk game yang berat, belum rekomen. Untuk konektivitas, mendukung jaringan WiFi 2,4 GHz. Belum mendukung Bluetooth dan remote masih menggunakan infrared. Untuk remote TV 98 dan akses Go Prima punya bentuk dan layout yang sama. Sepertinya ini satu pabrikan, dan ternyata betul satu pabrikan. Karena kami coba tukar atau silang remote tetap berfungsi dengan baik. Tersedia satu port USB dan satu slot microSD. Ini termasuk lumayan untuk TV stick di harga 300 ribuan. Karena TV stick premium di atas 600 ribu malah tidak ada port sama sekali. Port USB berfungsi dengan baik. Dengan tambahan USB hub bisa sambung berbagai perangkat USB bersamaan. Flash disk atau hard disk bisa terbaca di perangkat ini. Bisa untuk buka file sampai play video. Slot microSD juga berfungsi dengan baik. Bisa membaca microSD dengan kapasitas sampai 64 GB. Lumayan buat nambah penyimpanan internal yang cuma 4 GB. Walaupun perangkat tidak memiliki lisensi Google, tapi mesinnya masih mendukung untuk mirroring. Dengan bantuan aplikasi mirroring bawaan dari perangkat, kita bisa tampilkan layar smartphone ke layar TV. Proses mirroring berjalan lancar tanpa kendala. Ketiga, ada Android TV Stick M98. Dijual di harga 350.000. Body cover juga terbuat dari plastik dengan dua kombinasi tekstur. Sisi atas bertekstur glossy dan sisi bawah bertekstur dock. Dalam paket pembelian dapat satu unit TV stick, remote, kabel infrared, kabel power USB Type-C, dan HDMI extension. Belum termasuk adaptor power. M98 ini dibanderol di harga 350.000. Dengan harga segitu, kita sudah dapat spek yang cukup standar di kelas TV stick. Kalau di menu sistem, untuk versi Android tertulis 13, tapi saat diklik tidak muncul info lebih lanjut. Waktu cek ulang pakai aplikasi AIDA 64, ternyata untuk Android terbaca versi Android 10 dengan API level 29. Mesinnya menggunakan chipset Allwinner H313. Lalu grafisnya GPU Mali G31 dengan versi OpenGL ES 3.2. Termasuk chipset kelas menengah yang dirilis tahun 2020. Sama seperti TV 98 dan akses Go Prima sebelumnya. Untuk RAM yang terbaca 1 GB, sedangkan untuk penyimpanan internal malah 4 GB. Sepertinya internal yang real adalah 8 GB, tapi separuhnya sudah terpakai sistem. Untuk spek seperti ini, performa M98 masih aman buat kebutuhan nonton streaming, browsing, atau main game ringan. Cuma TV stick ini belum mengantongi lisensi Google atau Netflix, tapi perangkat sudah unlock dan root. Jadi masih bisa install berbagai aplikasi tanpa kendala. Paling mengejutkan adalah tampilan antar mukanya. Kami kira tampilannya bakal sama seperti TV 98 atau akses Go Prima. Nyatanya beda jauh. Tampilannya dibuat sama persis dengan Android TV. Mulai tata letak, font, sampai navigasi. Berasa punya TV stick premium. Padahal cuma pakai M98 yang harganya 350-an. Tersedia juga launcher untuk aplikasi bernama App Drawer. Jadi kalau mau buka daftar aplikasi yang terinstal bisa buka App Drawer ini. Sudah tersedia Play Store dan tampilannya sama persis dengan Play Store Android TV. Beda jauh dengan tampilan Play Store akses Go Prima.
Ini jadi nilai tambah, sebab dengan tampilan seperti ini terkesan lebih premium. Padahal untuk harga cuma 350-an. Fungsi Play Store berjalan normal. Bisa login akun dan install aplikasi dari Play Store. TV Stick ini sudah mengantongi izin WiFi DRM dengan security level E3. Artinya bisa dibuat streaming aplikasi seperti Netflix, video, dan semacamnya. Namun karena L3 jadi untuk streaming maksimal resolusi di 480p, tidak bisa lebih. Kita tes Netflix berjalan normal tanpa kendala. Nah, kalau cek di daftar aplikasi ada 2 Netflix yang terinstall. Tapi yang bisa berfungsi normal adalah Netflix dengan logo background hitam. Sepertinya ini versi Netflix yang kompatibel dengan M98. Lalu tes aplikasi Disney Plus juga berjalan normal tanpa kendala. Mau nonton TV lokal bisa pakai aplikasi video atau sejenisnya, seperti RCTI Plus, Vision Plus, dan aplikasi lainnya. Buat YouTube juga lancar. Waktu play video 4K, kita cek di menu resolusi. Support sampai resolusi 4K 2160p. Selain streaming, buat scroll TikTok juga aman tanpa kendala. Buat gaming masih oke, terutama game Android ringan. Kalau untuk game yang berat, belum rekomen. Untuk konektivitas, mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz, belum mendukung Bluetooth, dan remote masih menggunakan infrared. Tersedia satu port USB saja dan tidak ada slot microSD. Penurunan dibanding Asus Go Prima atau TV 98. Port USB berfungsi dengan baik. Dengan tambahan USB hub, bisa sambung berbagai perangkat USB bersamaan. Flash disk atau hard disk bisa terbaca di perangkat ini. Bisa untuk buka file sampai play video. Walaupun perangkat tidak memiliki lisensi Google, tapi mesinnya masih mendukung untuk mirroring. Dengan bantuan aplikasi mirroring bawaan dari perangkat, kita bisa tampilkan layar smartphone ke layar TV. Proses mirroring berjalan lancar tanpa kendala. Keempat, ada Android TV Stick M96 Voice. Dijual di harga 399.000. Cover body terbuat dari plastik. Ukuran TV Stick sedikit lebih besar dari ketiga TV Stick lainnya. Bobotnya juga cukup berat. Dalam paket pembelian dapat 1 unit TV Stick, remote, kabel power USB Type-C, adapter power, dan HDMI extension. M96 Stick sudah tidak menggunakan infrared lagi sebagai koneksi remote. Perangkat ini sudah mendukung Bluetooth, begitu juga dengan remote-nya. TV Stick M96 dilengkapi dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 32GB. Waktu cek di aplikasi AIDA 64 terbaca RAM 4GB, tapi untuk penyimpanan internal terbaca 10GB. Mesinnya menggunakan chipset Rockchip RK3528. Chipset ini rilis pertama kali tahun 2023. Jadi secara usia masih cukup muda. Masih tergolong mesin baru. M96 sudah menggunakan OS Android TV. Walaupun aslinya perangkat ini belum mengantongi lisensi Google dan Google Certified. Untuk Android-nya sudah versi Android 13. Dengan spek seperti ini, performa M96 masih aman buat kebutuhan nonton streaming, browsing, atau main game ringan. Tampilan antarmuka M96 seperti Android TV, padahal perangkat ini belum Google Certified. Antarmukanya mengadopsi tampilan Android TV terbaru saat ini, terutama yang sudah versi Android 13. Berbeda dengan tampilan M98 yang masih menggunakan tampilan Android TV versi lama. Tersedia juga launcher untuk aplikasi bernama AppDrawer. Jadi, kalau mau buka daftar aplikasi yang terinstall, bisa buka AppDrawer ini. Tampilan Play Store juga layaknya OS Android TV. Bisa login akun dan install aplikasi langsung dari Play Store. Dibuat install aplikasi tidak ada kendala sama sekali.
Dengan tampilan seperti ini, semakin menambah kesan premium untuk M96. Saat cek versi Wide M96 TV Stick memiliki level security L3. Artinya bisa dibuat streaming aplikasi seperti Netflix, video, dan semacamnya. Tapi dengan resolusi maksimal 480p. Kita tes Netflix berjalan normal tanpa kendala. Nah, kalau cek di daftar aplikasi ada 2 Netflix yang terinstal. Tapi yang bisa berfungsi normal adalah Netflix dengan logo background hitam. Sepertinya ini versi Netflix yang kompatibel dengan TM98. Lalu tes aplikasi Disney Plus juga berjalan normal tanpa kendala. Mau tonton TV lokal bisa pakai aplikasi video atau sejenisnya, seperti RCTI Plus, Vision Plus, dan aplikasi lainnya. Buat YouTube juga lancar. Waktu play video 4K, kita cek di menu resolusi, support sampai resolusi 4K 2160p. Selain streaming buat scroll TikTok juga aman tanpa kendala. Buat gaming masih oke, terutama game Android ringan. Kalau untuk game yang berat belum rekomen. Untuk konektivitas mendukung jaringan WiFi dual band 2,4 dan 5 GHz. Sudah mendukung Bluetooth dan remote mendukung untuk perintah suara layaknya Google Assistant. Cuaca hari ini. Fiturnya lebih lengkap dibanding 3 TV Stick sebelumnya. Walaupun belum memiliki lisensi Google, tapi TV Stick ini sudah mendukung perintah suara. Jadi daya tarik apalagi melihat harganya cuma 399.000. Saat coba fitur perintah suara bisa berjalan normal tanpa kendala. Sangat disarankan untuk menjalankan fitur ini perangkat tersambung ke jaringan WiFi yang lancar. Tersedia juga satu port USB dan satu slot microSD. Port USB berfungsi dengan baik. Dengan tambahan USB hub, bisa sambung berbagai perangkat USB bersamaan. Flash disk atau hard disk bisa terbaca di perangkat ini. Bisa untuk buka file sampai play video. Slot microSD juga berfungsi dengan baik. Bisa membaca microSD dengan kapasitas sampai 64 GB. Lumayan buat nambah penyimpanan internal yang cuma 4 GB. Walaupun perangkat ini tidak memiliki lisensi Google, tapi mesinnya masih mendukung untuk mirroring. Dengan bantuan aplikasi mirroring bawaan dari perangkat, kita bisa tampilkan layar smartphone ke layar TV. Proses mirroring berjalan lancar tanpa kendala. Oke boys, itu tadi 4 rekomendasi Android TV Stick di bawah 400 ribuan. Walaupun di bawah 400 ribu, tapi masih oke dibuat streaming, main game ringan, atau hiburan lainnya. Bahkan bisa bersaing dengan TV Stick premium seperti Xiaomi atau Realme TV Stick. Bisa jadi solusi di saat dana lagi kepepet. Kalau kebutuhannya buat YouTube dan nonton siaran TV via streaming, 4 TV Stick tadi sangat rekomen buat dipilih. Kalau kalian ada rekomendasi lain di luar 4 TV Stick ini, silakan bisa share di komen. Kalau mau tanya-tanya lebih detail, bisa share di komen juga. Atau DM kita di Instagram dan WA Tamtam Boys. Nanti Tamtam Boys balas. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.